Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pembelajaran daring, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Muatan bahasa Indonesia menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, di sini Anti lihat pada tabel pertama ada tokoh nasional Pangeran Diponegoro. Sedangkan pada tabel di sampingnya itu berisi informasi-informasi mengenai Pangeran Diponegoro. Ada juga contoh lainnya di halaman 96 pada buku kita itu mengenai Kapitan Patimura. Di situ dibuat gambar Kapitan Patimura dan berbagai informasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga memunculkan kreativitas untuk membuatnya. Muatan IPS, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak mentaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Muatan IPA, cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Kita bahas satu persatu ya. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar, ukurannya besar dan tinggi bayangan itu sama dengan ukuran benda. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kanan kamu akan menjadi tangan kiri pada bayanganmu. Nah, yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contohnya, benda yang menggunakan cermin datar yaitu meja rias. Untuk lebih singkatnya, sifat bayangan pada cermin datar yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Yang ketiga, terciptanya bayangan semu. Cermin cekung. Yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh benda yang memanfaatkan cermin cekung adalah sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh penggunaan kaca cermin cembung yaitu bagian cembung pada sendok makan dan kaca spion. Muatan PPKN, sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama adalah saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila kedua yaitu menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran serta keadilan. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila ketiga adalah cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila kelima yaitu yang pertama bersikap adil, yang kedua menghormati hak-hak orang lain, dan bekerja keras. Muatan SBDP, menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi nada yang sesuai. Hari Merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lagu tersebut diciptakan oleh H. Mutahar. Ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketukan.
Muatan IPA, sifat cahaya pada periskop. Periskop merupakan alat optik yang digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua, pantulan cermin tersebut merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Lalu yang keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarahkan ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Ini merupakan skema dari periskop. Bisa juga Anti lihat pada buku Anti halaman 114. Demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.